Ini bekal untuk Kean, jangan sampai ketinggalan loh. Pagi itu Anissa meletakkan kantung yang terbuat dari kertas di atas meja. Makasih Bu, sama-sama sayang. Habiskan susunya dan simpan ke belakang gelas kotornya. Ibu mau ambil dulu tas di kamar, ujar Anissa. Iya Bu. Setelah menghabiskan minuman berwarna putih itu, Kendra membawa gelas kotor ke dapur dan mencucinya. Ayo sayang, nggak usah dicuci, biarin aja, kita harus cepat berangkat, aja Anissa. Tas sudah ada di tangan. Ini udah selesai kok Bu. Kendra mengambil lap untuk mengeringkan tangan, kemudian menghampiri sang ibu. Ayo Bu, tak lupa membawa bekal makanan yang disiapkan untuknya. Seperti biasa, perjalanan menuju sekolah pun diisi dengan berbincang santai sambil saling menertawakan cerita yang menurut mereka lucu. Om Wira udah sampai sekolah belum ya Bu? Tanya Kendra saat mereka hampir tiba. Tuh, sahut Anissa menunjuk dengan dagu saat melihat mobil Wira sudah ada di depan sekolah. Oh iya, cengir Kendra. Ibu nggak usah turun juga nggak apa-apa, biar nggak telat kerja, kan ada Om Wira. Anissa berhenti di depan mobil milik Wira. Oke, ibu langsung jalan ya. Jangan lupa itu, makan siangnya dibawa turun. Oke Bu, sampai ketemu nanti sore, sahut Kendra memeluk singkat sang ibu. Kemudian turun, berdiri sambil melambai tangan sebelum kendaraan roda 4 itu berlalu. Hai Om, makasih ya udah bawain tas aku, ujar Kendra saat sang Om menghampiri. Sama-sama sayang, masuk Ki? Iya Om, angguk Kendra lalu mengecup punggung tangan pria itu kemudian berlalu. Kean tunggu, Kendra menoleh ke arah sumber suara, begitu juga dengan Wira yang belum beranjak. Hai Om, sapa anak itu melambaikan tangan pada Wira yang juga membalas lambaian tangannya. Ken, aku kira kamu udah masuk, kata Kendra. Ayah terlambat bangun, jadi telat deh. Untung aja nggak telat sampai sekolah. Kamu udah sarapan? Mana sempat, ayah aja tadi cuma nurunin aku terus langsung berangkat ke kantor karena ada kerjaan. Nanti aku beli roti aja di kantin, jawab Kenzo. Nih, kamu makan aja, lumayan buat sarapan. Kendra menyodorkan kantung kertas berisi bekal makan siang yang ibunya siapkan. Enggak itu kan bekal makan siang kamu, tolak Kenzo. Kendra meraih tangan Kenzo dan memaksa anak laki-laki itu untuk menerimanya. Ambil aja, nanti siang kita makan sama-sama di kantin. Baiklah, ayo pada masuk anak-anak, ngobrolnya nanti aja di dalam, Wira menegur kedua anak itu. Oke Om, dadah, sampai ketemu nanti. Kedua anak itu berlalu. Tak jauh dari gerbang masuk sekolah, seseorang yang berada di dalam sebuah mobil tersenyum menyeringai sambil menatap punggung dua anak yang tengah berjalan bersama memasuki area sekolah tersebut. Hai, astagfirullah, Anissa terkejut saat tiba di tempat bekerja dan turun dari mobil. Ia mendapati Barah sudah berdiri bahkan menyapanya. Ngapain sih pagi-pagi udah nongol di sini? Kayak orang kurang kerjaan aja. Restorannya masih tutup, ketusnya. Aku bukan mau makan, sahut Barah. Terus ngapain? Mau ketemu kamu, jawab Barah. Anissa diam, semuanya seperti dejavu. Beberapa tahun yang lalu, Bara pernah tiba-tiba muncul di depan rumahnya dan mengatakan hal sama. Kejadian yang sama persis, di mana saat itu ia pun bertanya dengan ketus karena tidak suka pada Bara yang selalu mendekatinya. Tetapi Anissa yang sekarang bukan lagi gadis muda yang polos seperti dulu, gadis yang akhirnya terkena bujuk rayu seorang Elbara hingga bersedia dinikahi, tapi akhirnya hanya dijadikan ibu pengganti. Kali ini Anissa tidak akan terperdaya lagi oleh bujuk rayu, menatap sekilas pada pria itu kemudian berlalu tanpa mengatakan apapun. Icah, tunggu dong. Barah mengejar bahkan menghadang langkah wanita itu. Apalagi, bisa nggak sih jangan ganggu orang mau kerja, sengut Anissa. Barah menggantung kalimat, mencari alasan yang tepat untuk tetap berada di sana.
aku mau pesan makanan untuk meeting siang ini, sahutnya asal ceplos. Nggak usah modus, silahkan Anda tinggalkan tempat ini dan nggak usah balik lagi, bikin mata sepet aja, omel Anissa. Kamu ini gimana sih? Ada pembeli setia yang mau pesan makanan malah dijudesin, protes Bara. Karena aku tahu Mas cuma cari alasan, udah gitu nggak masuk akal pula. Cari alasan apa? Orang aku emang beneran mau pesan makanan, gilah Bara. Oh ya? Saut Anissa dengan nada mengejek. Iya, seorang Bara Adriano Prasetya mau repot-repot pesan sendiri makanan untuk meeting. Yang benar saja, rasanya itu terlalu mengada-ngada, sahut Anissa dengan senyum tersungging di sebelah sudut bibir. Kenapa enggak? Memangnya ada yang salah? Tidak salah, tapi aneh. Kayak enggak ada karyawan lain sampai orang sepenting CEO sebuah perusahaan besar mau susah-susah melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, sindir Anissa. Ia kembali berusaha melepaskan cekalan di tangan, tetapi masih belum juga membuahkan hasil. Memang tidak menyakiti, tetapi ia menjadi tidak bisa bergerak kemanapun. Urusan perut juga penting, gilah Bara. Anissa memutar bola mata. Terserahlah mau bilang apa. Sekarang lepaskan tangan aku. Kalau mau modus cari tempat lain, jangan di sini. Modus lagi, modus lagi. Modus apa sih? Memang benar kok. Aku butuh makanan untuk meeting, sahut Bara berkilah. Anissa menatap aneh pada pria itu. Jangan ngawur. Ngawur apa? Saat meeting memang sudah biasa ada kudapan. Apa nggak bahaya waktu meeting pesertanya dikasih makanan berat? Yang ada bukannya pada fokus sama materi meeting, tapi malah pada ngantuk. Makanan yang tersedia di sini adalah makanan berat, Pak Bara. Mungkin Anda lupa. Bara membuka mulut hendak bicara, tetapi tidak bisa berkata apa-apa karena apa yang Anissa katakan itu benar dan ia hanya asal bicara, lupa tentang semua itu. Sekarang minggir, aku mau lewat. Anissa mendorong tubuh suaminya meski kiri dan kanan masih luas untuk ia lalui, tetapi pria itu terus menghadang langkahnya. Bukannya menjauh, Bara memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunci pergelangan tangan Anissa hingga wanita itu tidak bisa pergi. Lepas! Dengan kuat Anissa berusaha melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Lepas aku bilang, pekiknya dengan kesal. Namun tentu saja pria keras kepala itu tidak mau mendengarkan, masih mengunci tangan istrinya dengan erat, menatap dengan lekat. Aku harus apa agar kamu mau bicara sama aku? Tangannya dengan wajah memelas dan suara terdengar sendu. Yakin mau tahu? Anissa membalas tatapan suami dengan tajam. Bara hanya mengangguk. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Cah, apa kamu gak bisa minta yang lain aja? Selama 6 tahun ini aku gak pernah muncul di depan kamu karena aku gak tahu kamu kemana. Masa sekarang kamu mintanya itu juga? Apa kamu gak kasihan sama aku? Keluh Barah dengan wajah memelas minta dikasihani. Enggak, aku sama sekali gak kasihan, saut Anissa masih dengan nada ketus. Lepasin tangan aku. Gak mau. Lepas. Enggak akan. Kalau aku lepas nanti kamu lepas lagi. Kamu ini susah banget aku ajak ngomong. Udah kayak belut licin, celetuk Bara. Karena kesal suami tidak juga mau melepaskan, Anissa akhirnya menggigit tangannya hingga Bara pun menjerit dan melepaskan tangannya. Rasain. Anissa kemudian berlalu meninggalkan pria itu di sana. Bara menatap tangannya, ada bekas gigitan di sana. Ini sih belut listrik namanya. Saat Bara hendak menyusul Anissa ke dalam restoran, ponsel pintar yang ada di dalam sakunya berdering. Siapa sih yang gangguin? Gak tahu apa aku tinggal sedikit lagi bisa bujuk Anissa pulang, gumamnya dengan percaya diri. Dengan terpaksa ia meragap ponsel dari dalam saku. Alan, kenapa sih kamu ini suka banget gangguin? Kayaknya kalau
ganggu sehari aja dia gatul deh, gerutu Barah sambil memasukkan ponsel ke dalam saku tanpa menjawab panggilan. Berlalu kemudian Wira duduk di dalam mobil sambil menunggu Kendra keluar dari kelas, melihat jam yang melingkar di tangan. 5 menit lagi, gumamnya. Pria itu turun, menunggu sambil bersandar pada badan mobil. Kedua tangan ia lipat di depan dada. Beberapa menit kemudian suara gemuruh dan sorak-sorai para siswa pun terdengar. "Om!" panggil Kendra saat melihat omnya sedang menunggu. "Ayo Ken, kita izin dulu sama Om," ajaknya menarik tangan Kenzo. "Hai anak-anak," sapa Wirah sembari menyentuh puncak kepala kedua anak itu. "Om, hari ini aku sama Ken ada tugas kelompok sama Lucy dan Dirga juga," ujar Kenzo meminta izin untuknya dan juga sang kakak. "Siang ini juga?" tanya Wirah. "Iya Om, tugasnya harus dikumpulkan besok," angguk Kenzo. "Lalu ngerjain tugasnya di mana?" Kedua anak itu diam di saat saling memandang. Mereka memang belum memutuskan di mana akan berkumpul untuk mengerjakan tugas. "Loh, ini kenapa jadi pada diam?" "Sebentar Om, kita tanya dulu sama Lucy dan Dirga," ujar Kenzo. "Ken, kamu diam di sini sama Om, biar aku yang tanya," kata Kenzo yang diangguki oleh Kendra. Kenzo menghampiri Lucy dan Dirga yang juga sedang meminta izin pada ibu mereka. Ketiganya bicara di bahu jalan yang dibiarkan kosong dan tidak boleh dipakai untuk parkir karena itu adalah jalan menuju ke gerbang sekolah. "Om, aku kesana juga ya," ujar Kendra karena beberapa menit berlalu tetapi Kenzo masih bicara dengan kedua temannya yang lain. "Oke," Wirah mengangguk. Kendra pun gegas menyusul menghampiri ketiga temannya. "Gimana? Udah tahu belum mau kerja kelompok di mana?" "Belum," jawab Kenzo. "Terus kalian dari tadi di sini ngapain?" "Ini nih Lucy sama Dirga rebutan. Dirga maunya di rumah Dirga, Lucy juga maunya di rumah Lucy," jawab Kenzo. "Gini aja, kita cari tempat di dekat sini aja buat belajar." "Tapi tempatnya di mana Ken?" "Kita tanya aja sama Om Wira. Om Wira pasti tahu tempat yang bisa dipakai buat belajar di dekat sini," Kendra memberikan usul. "Ya udah yuk kita samperin Om Wira." Lucy bilang dulu sama mama kamu," ujar Kendra. "Oh iya aku lupa," cengir Lucy. "Aku juga mau bilang dulu sama mama." Dirga ikut menimpali. Dirga dan Lucy berlalu menuju ke arah orang tua mereka yang sedang berbincang beberapa langkah di belakang. Sementara Kenzo dan Kendra masih berdiri di tempat sambil menunggu. "Ayo Ken, kita duluan aja ke sana. Nanti juga mereka bakaran nyusul," ajak Kendra. Kenzo mengangguk. Keduanya pun melangkah bersama kembali mendekati sang om. Tetapi tiba-tiba saja, tin brak, suara bunyi dentuman diiringi dengan klakson mobil dan juga jeritan beberapa orang yang ada di sana terdengar memekakkan telinga.